Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan tentunya. Kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Lamaran Jam 11 Malam. Melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Kadita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Itu ibu, Kak. Zahra lekas menarik tangan Rinjani, lalu mendekap tubuhnya erat. Suara di luar terus terdengar, kali ini menjadi berat dan menyeramkan. Rinjani terperanjat sadar. Maafkan aku, Kak. Sudah, jangan dulu banyak bicara. Makhluk itu sedang mengincarmu. Dia mencium baumu di sini, timbal Zahra. Tapi, kenapa dia tidak mengetahui keberadaan kakak? Sudahlah, biar kita bicarakan nanti. Bisik-bisik keduanya kini berhenti. Suara bising di luar pun kini sudah berhenti. Sementara di kamar sebelah, Faisal meringuk takut di bawah selimut. Suara kikikan kuda itu terdengar nyaring di luar. Derap kaki kuda dan pasukannya terdengar terus mengelilingi rumah. Waktu masih menunjukkan pukul 1 malam. Entah apa yang dilakukan Xian sehingga semua kacau seperti ini, gumam Faisal geram. Faisal terbangun dengan napas memburuh, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia belum sepenuhnya sadar, namun dentuman keras pintu yang didobrak membuat jantungnya bergedup kencang. Di hadapannya, sesosok makhluk menakutkan muncul. Kuntilanak berbadan kuda, matanya merah menyala dengan wajah yang mengekspresikan amarah. Sesaat Faisal tertegun, namun refleks tubuhnya yang masih terjaga membuatnya melompat ke samping, menghindari sergapan makhluk gaib itu. Rinjani dan Zahra yang sudah menunggu di ruangan sebelah lekas keluar dari kamar. Suara gaduh itu cukup membuat mereka tersendak. Mas, apa yang terjadi? Tanya Zahra, istri Faisal dengan panik. Kita harus pergi sekarang. Faisal mengabaikan pertanyaan Zahra. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Rencana kabur dari alam gaib ini bukanlah hal baru, tapi waktu yang semakin sempit mempercepat segalanya. Tanpa buang waktu, dia menarik tangan Zahra dan Rinjani untuk meninggalkan kamar itu. Namun, langkah mereka tak semudah yang dibayangkan. Kuntilanak berbadan kuda itu terus mengejar. Ceritanya yang nyaring menggema di seluruh ruangan, seolah memanggil bala bantuan dari kegelapan. Ikut aku cepat, Nelastri sudah menyiapkan semuanya. Faisal memimpin mereka menuju bagian belakang rumah tua itu. Di sana seorang wanita tua, Nek Lastri, telah berdiri dengan jubah hitam di tangannya. Cepat, kenakan ini, perintahnya sambil menyerahkan jubah itu kepada Rinjani. Apa ini? Rinjani bertanya. Jubah ini sudah diolesi minyak khusus. Dengan ini makhluk gaib tidak akan bisa mencium keberadaanmu. Jelas Nek Lastri dengan suara rendah, namun tegas. Tak ada waktu untuk meragukan kata-katanya. Rinjani segera mengenakan jubah tersebut dan mereka semua segera menyelinap keluar dari rumah menuju hutan lebat. Alam gaib adalah tempat yang menipu. Pohon-pohon terlihat lebih besar dan aneh. Dedaunannya berwarna ungu tua dengan cahaya remang-remang yang hanya datang dari matahari gaib yang selalu berada di ambang senja. Angin yang bertiup membawa bisikan-bisikan halus, seolah-olah ada ribuan suara di balik pepohonan yang berkomunikasi satu sama lain. Faisal menggenggam erat tangan Zahra, sedangkan Rinjani berusaha menyesuaikan diri dengan gerakan cepat mereka. Kita harus menemukan portalnya sebelum mereka menemukannya terlebih dahulu, ujar Faisal dengan suara terengah-engah. Dia tahu mereka sedang dikejar, tidak hanya oleh kuntilanak berbadan kuda, tetapi oleh pasukan jin yang diperintahkan oleh penguasa alam gaib Ardiraga. Xian, teman dekat Faisal dari dunia nyata, adalah sosok di balik kekacauan ini. Dulu, Xian adalah sahabat yang sangat dipercayai Faisal. Namun kenyataan yang pahit terungkap ketika Faisal kembali mendapatkan ingatannya. Xian telah mengorbankan seluruh kampung mereka kepada Ardiraga.
sang penguasa alam gaib. Yang paling menyakitkan, Xian kini mengincar Rinjani, adik Zara, untuk dijadikan tumbal terakhir dalam perjanjian gelapnya dengan Ardiraga. Dia semakin dekat, kata Zara dengan nada ketakutan. Dia bisa merasakan aura jahat Xian mendekat, menyusul mereka dari kejauhan. Faisal tahu betul bahwa Xian bukan lagi manusia seperti dulu. Kini dia telah menjadi pengikut Ardiraga, seorang yang berkuasa di dunia gelap ini dan berusaha untuk menyeret lebih banyak jiwa ke dalam cengkraman gaib. Rinjani adalah kunci bagi Xian, dan Faisal bersumpah takkan memberikan hal itu terjadi. Mereka berlari semakin dalam ke hutan. Pohon-pohon raksasa seolah menjadi saksi bisu dari pertempuran batin antara harapan dan ketakutan. Mereka mencari tempat bersembunyi, memanfaatkan semak-semak lebat untuk melarikan diri dari pandangan musuh. "Ayo, kita sembunyi di sini," bisik Faisal, menarik Rinjani dan Zara ke balik semak besar. Di antara pepohonan mereka bisa melihat bayangan-bayangan hitam bergerak cepat mencari keberadaan mereka. "Mas, bagaimana kalau kita tidak bisa menemukan portalnya?" tanya Zara dengan cemas. Genggamannya pada tangan Faisal semakin erat. Rasa takut yang selama ini bersembunyi di balik keberanian Zara mulai merayap keluar. "Kita pasti bisa. Portal itu ada di sini, aku yakin," Faisal meyakinkan. Meskipun dirinya sendiri masih diliputi kebingungan. Tidak ada yang tahu dengan pasti di mana portal menuju dunia nyata berada. Tapi Faisal telah melihat petunjuknya dalam mimpinya. Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah mengikuti firasat itu. Di sisi lain hutan, Xian sudah semakin dekat. Dia melangkah dengan percaya diri. Matanya berkilat dengan kebencian dan ambisi. Bersama sekerombolan jin dan makhluk gaib lainnya, dia menyisiri hutan untuk menemukan Rinjani. Sosok Ardiraga sudah menunggunya, dan tumbal harus diserahkan. Xian tidak akan gagal. "Rinjani adalah milikku," gumam Xian. Rasa kepemilikan terhadap Rinjani yang tidak lagi berdasar semakin membutakan hatinya. Tidak ada cinta di sana, hanya keinginan untuk memenuhi ambisi kekuasaan di alam gaib. Suasana semakin mencekam, napas mereka terasa berat, dan udara di sekitarnya semakin dingin. Dari kejauhan terdengar suara angin yang berbisik. Tiba-tiba, Faisal terhenti. Dia melihat sesuatu yang aneh di antara pepohonan. Sebuah cahaya redup yang berpendar dari kejauhan, berbeda dari sinar matahari gaib yang muram. "Itu dia," Faisal berseru pelan. Cahaya itu adalah tanda yang dia lihat dalam mimpinya. Cahaya yang memandu mereka menuju portal keluar. "Cepat, kita harus bergerak sekarang, sebelum Xian menyadari di mana kita berada," lanjut Faisal. Dengan hati-hati mereka meninggalkan persembunyiannya dan mulai bergerak menuju cahaya tersebut. Namun, tepat saat mereka mendekat, langkah kaki berat terdengar dari belakang. Xian sudah melihat mereka. Dengan tawa jahat Xian berteriak, "Tidak ada yang bisa kabur dariku." Faisal memutar badannya, melindungi Rinjani dan Zara. Ini adalah pertarungan terakhir mereka. Tanpa pikir panjang, dia menyerang Xian dengan keberanian yang tersisa. Berharap bisa menahan laju Xian dan pasukan jin cukup lama untuk Rinjani dan Zara mencapai portal. Zara menatap Faisal dengan mata berlinang. "Mas, hati-hati," bisiknya. Lalu ia bersama Rinjani berlari menuju cahaya portal yang kini semakin terang. Sementara Faisal terjebak dalam pertarungan sengit dengan Xian dan para jin, Rinjani dan Zara berhasil mencapai portal. Tepat sebelum Xian berhasil menarik mereka kembali. Portal tersebut menyedot mereka ke dalam kegelapan, membawa mereka kembali ke dunia nyata, meninggalkan Faisal di belakang. Di alam gaib suara tawa Xian masih terdengar. Namun Faisal tahu, meski dirinya terjebak di sana, dia telah menyelamatkan orang-orang yang paling ia cintai. Langit menghitam, seolah memberi pertanda akan sesuatu yang besar dan mengerikan. Rinjani dan Zara akhirnya berhasil keluar dari alam gaib setelah berhari-hari terperangkap dalam dunia yang menakutkan itu. Udara dingin menusuk kulit mereka, namun tidak ada kelegaan dalam hati Zara. Ia terus memikirkan Faisal, suaminya, yang masih tertinggal di dalam alam gaib. Faisal memilih untuk tetap tinggal dan bertarung melawan Xian, pria yang kejam dan tak berperkemanusiaan.
Xian memanfaatkan kekuatan alam gaib untuk mencapai ambisinya, menguasai kekayaan tak terbatas. Ia telah menawan banyak wanita dan membawa mereka ke dalam pohon manggala, sebuah tempat keramat yang menjadi pusat dari segala kebejatannya. Wanita-wanita ini, termasuk adik ipar Xian sendiri, Rinjani, hendak dijadikan tumbal untuk Ardiraga, makhluk gaib yang memberikan Xian kekuatan tersebut. Namun, Faisal berhasil menyelamatkan Rinjani yang nyaris menjadi korban. Xian dengan kemarahan yang meluap-luap bersumpah akan membalas dendam saat Zara dan Rinjani keluar dari alam gaib. Xian tengah mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menahan Faisal di dalam. Di dunia nyata, Zara terengah-engah setelah berhasil keluar. Faisal, bisiknya dengan air mata membasahi pipi. Rinjani yang berada di sampingnya tak kalah hancur. Ia tahu bahwa suaminya Xian bukan lagi pria yang dikenalnya, tapi monster yang haus akan kekuasaan. Tanpa membuang waktu, Zara segera bergegas menuju sebuah rumah sederhana. Di sana, Mbah Bromo, guru Faisal yang bijak dan mengetahui seluk-beluk alam gaib, sedang menunggu. Sesampainya di rumah Mbah Bromo, udara menjadi semakin berat dan suasana semakin mencekam. Rinjani memilih menunggu di luar, sementara Zara masuk dengan hati yang penuh kecemasan. Zara, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, kata Mbah Bromo tanpa basa-basi. Suaranya berat, menggelegar seperti petir di tengah badai. Faisal telah mempertaruhkan nyawanya. Alam gaib itu bukan tempat biasa. Sekali masuk sangat sulit keluar dengan selamat, kecuali kalau kamu punya sesuatu yang kuat, sesuatu yang sakral. Dari balik selendangnya, Mbah Bromo mengeluarkan sebuah keris kecil. Bilanya menghitam, berkilauan dalam cahaya remang-remang. Ini bukan keris sembarangan. Keris ini memiliki kekuatan dari leluhur. Hanya ini yang bisa menembus kekuatan Xian dan Ardiraga. Zara menatap keris itu dengan rasa takut sekaligus harapan. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Kamu harus kembali ke alam gaib bersama keris ini. Cari Faisal sebelum dia terserap sepenuhnya ke dalam kekuasaan pohon manggala. Ardiraga akan segera mengambilnya sebagai pengorbanan, sama seperti wanita-wanita yang pernah dia nikahi. Zara terdiam sejenak, menyadari bahaya besar yang menantinya. Namun cinta kepada Faisal mengalahkan segala ketakutan. Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkan Faisal, jawabnya mantap. Zara dengan bimbingan Mbah Bromo kembali menuju pintu masuk alam gaib, sebuah tempat di mana batas antara dunia nyata dan gaib menjadi tipis. Di antara pohon-pohon besar yang tua dan menjulang tinggi, Mbah Bromo memulai ritual pembukaan gerbang. Asap kemenyan mengepul dan suara mantra yang ia bacakan mulai menggema. Tanpa peringatan, udara di sekitar mereka berputar cepat, menghisap Zara ke dalam. Seketika itu juga, Zara menemukan dirinya kembali berada di alam gaib. Udara di sini terasa berat dan lembab. Pohon-pohon tinggi bergerak seakan memiliki nyawa sendiri. Tempat ini tak pernah ramah. Keheningan menyelimuti, tapi rasa takut menguar di mana-mana. Dengan keris di genggaman erat, Zara melangkah, langkahnya diiringi gemuruh dari pepohonan yang seolah mengintainya. Dari kejauhan, suara tangisan terdengar samar-samar. Zara tahu dia harus cepat. Faisal tidak punya banyak waktu. Akhirnya di tengah hutan yang tak berujung, Zara menemukan pohon manggala. Pohon itu besar, kulitnya hitam dan retak-retak, seperti terbakar dari dalam. Dari akar hingga ranting tampak wajah-wajah para wanita yang pernah ditawan Xian mengerang kesakitan. Seolah minta dilepaskan, hatinya bergetar menyaksikan kengerian itu. Di depan pohon, Xian berdiri, matanya merah menyala dengan senyum dingin tersungging di bibirnya. Kamu kembali, Zara, ucap Xian sambil tertawa kecil. Terlalu berani atau mungkin terlalu bodoh. Zara tidak gentar. Ia menghunus keris pemberian Mbah Bromo dan menunjukkannya ke arah Xian. Aku datang untuk membawa Faisal keluar dari sini. Kekuatanmu tidak akan bertahan lama. Xian menggeram. Kamu tak tahu apa yang sedang kamu hadapi, Zara. Alam gaib ini adalah milikku. Tidak ada yang bisa melawanku. Tanpa menunggu lebih lama, Xian menyerang dengan cepat.
Namun keris Mbah Bromo bukan benda sembarangan. Saat Jian mendekat, Zara menebas udara di hadapannya, dan kekuatan tak kasat mata dari keris itu menahan Jian, membuatnya terlempar mundur. "Aku tidak bisa kalah di sini," raung Jian dengan amarah membara. Zara memanfaatkan momen itu untuk berlari menuju pohon manggala. Di sana, di balik akar-akar yang melilit, dia melihat Faisal yang terluka parah. Tubuhnya hampir menyatu dengan batang pohon. Dengan air mata yang mengalir deras, Zara menusukkan keris ke akar-akar yang membelenggu Faisal. Jeritan mengerikan terdengar dari pohon manggala saat keris itu menembusnya. Wajah-wajah yang tertawan di kulit pohon mulai menghilang, satu persatu. Akar yang menjerat Faisal pun terlepas, dan dia terjatuh ke tanah, lemah tetapi masih bernafas. Zara segera meraih Faisal. "Kita harus pergi sekarang." Namun sebelum mereka bisa melarikan diri, Jian kembali bangkit. Kali ini lebih marah dari sebelumnya. Dari belakang suara gemuruh terdengar semakin keras. Ardiraga, makhluk yang selama ini bersembunyi di balik kekuatan Jian, mulai muncul sosoknya raksasa dengan tubuh berbentuk bayangan hitam yang menelan cahaya di sekitarnya. "Kalian sudah menghancurkan rencanaku. Kalian harus mati," serga Jian murka. Jian berusaha menyerang dengan kekuatan Ardiraga yang ia kendalikan, mencoba menepas keduanya dengan kuku-kuku tajam dan runcing miliknya. Tapi Zara tak punya waktu untuk merasa takut. Bersama Faisal, dia segera berlari, meninggalkan Jian dan Ardiraga yang tengah mengamuk di belakang. Saat mereka sampai di gerbang yang dibuka Mbah Bromo, cahaya terang menyelimuti mereka, menarik mereka kembali ke dunia nyata. Zara dan Faisal terbangun, di mana Mbah Bromo sudah menunggu dengan wajah tenang. "Kalian berhasil," katanya dengan senyum tipis. Faisal yang masih lemah hanya bisa mengangguk, sementara Zara merasakan kelegaan luar biasa. Mereka berhasil keluar dari kegelapan itu, meski masih banyak yang belum terjawab. Namun untuk saat ini, mereka bisa bernafas lega, selamat dari kekuatan jahat alam gaib. Tapi semuanya masih belum selesai. "Aku masih harus menyelamatkan kampung itu. Kampung yang tak punya dosa apa-apa, namun harus tenggelam begitu saja," gumam Faisal. "Faisal, ayahmu ada di dalam sana. Aku tak sengaja melihat dengan mata batinku. Dia berada di dalam rumah yang ditempati Jian," tutur Mbah Bromo. Apa jangan-jangan ayah Mas Faisal adalah... Flashback on. Tari duduk di sudut pasar yang sepi, merangkul erat anak perempuannya yang tertidur dalam dekapannya. Keringat bercucuran di wajahnya, tapi dia tidak peduli. Badannya yang lemah dan kotor tak lagi menarik perhatian siapapun. Orang-orang hanya melintas seakan tidak melihatnya sama sekali. Bagi mereka dia mungkin hanyalah bayangan. Suaminya telah lama meninggalkannya. Alasan suaminya sangat sederhana namun menusuk hati. "Kau jelek, dekil, dan bau." Begitu kata-kata terakhir yang terlontar sebelum suaminya pergi tanpa meninggalkan jejak. Sejak saat itu, Tari terlunta-lunta. Tidak ada keluarga yang mau menerimanya kembali. Teman-teman menjauh, dan satu-satunya harta berharga yang ia miliki hanyalah anaknya, Cendana. Setiap malam Tari hanya berharap dapat bertahan 1 hari lagi. Namun saat harapan mulai sirna, sosok misterius muncul dalam hidupnya. Dia pertama kali bertemu Jian ketika dia hampir pingsan di pinggir jalan. Jian datang dengan wajah penuh simpati, memberikan segelas air dan sepotong roti. Penampilannya mencolok, berkulit pucat dan berpakaian serba hitam. Namun wajahnya begitu menenangkan. "Siapa namamu?" tanya Jian dengan suara lembut, meski ada kesan dingin dalam nada bicaranya. "Tari," jawabnya dengan suara serak. Jian tersenyum tipis. "Tari, aku bisa menolongmu. Aku bisa memberikanmu apa yang selama ini kau impikan. Kekayaan, kecantikan, dan kehidupan yang layak bagi putrimu. Kau hanya perlu mempercayai aku dan bergabung denganku." Tari terdiam. Tawaran itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Apa yang harus kulakukan? "Ada sebuah cara. Namun kau harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga dari yang pernah kau bayangkan," jawab Jian. Tari ragu.
tapi pikirannya terus dipenuhi oleh rasa sakit yang selama ini ia alami. Tidak ada yang lebih buruk dari ini, pikirnya. Lagi pula Jian terlihat begitu berkuasa. Mungkin ini adalah jawaban dari penderitaannya selama ini. Tari dan Jian berjalan menuju sebuah hutan lebat di pinggir kampung. Di sana sebuah gerbang batu besar berdiri, diselimuti oleh lumut dan bayangan gelap. Jian membuka gerbang itu dengan mudah, seolah ia memiliki kekuatan yang tak terlihat. Di balik gerbang itu terdapat sebuah altar besar yang dihiasi simbol-simbol kuno yang tak pernah Tari lihat sebelumnya. Ini adalah tempat untuk menyembah Ardiraga, penguasa alam iblis, kata Jian dengan nada penuh hormat. Dia akan memberikan semua yang kau inginkan, tapi dengan satu syarat. Tari menggigit bibirnya. Syaratnya? Kita harus memberikan tumbal 7 gadis perawan sebelum purnama penuh. Jika gagal, murka Ardiraga akan menelan seluruh kampung ini. Jian menatap tajam ke arah Tari. Kau tidak perlu takut, aku akan membantumu. Bersama-sama kita akan mengumpulkan tumbal itu. Pikiran Tari berputar. Apakah ini harga yang harus ia bayar? Tapi, di balik keraguannya, ada hasrat untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Semua orang telah meninggalkannya, menghinanya, dan memperlakukannya seperti sampah. Jika dia memiliki kekuatan Ardiraga, mereka semua akan menyesal. Baik, akhirnya Tari menjawab. Aku akan melakukannya. Bulan purnama semakin mendekat, namun mereka baru berhasil mengumpulkan 5 gadis perawan. 2 lagi belum ditemukan, dan waktu terus berjalan. Tari mulai merasa cemas, terlebih karena Jian tampak semakin gelisah. Setiap hari Tari menyaksikan wajah Jian berubah menjadi semakin kelam. Meskipun Tari udah mulai merasakan perubahan, kulitnya terlihat lebih bersih dan tubuhnya lebih sehat, kekhawatirannya tak kunjung hilang. Di malam purnama, mereka berdiri di depan altar. 5 gadis sudah diikat dan terbaring di sana. Tari dapat merasakan kehadiran Ardiraga di sekitar mereka, seperti bayangan gelap yang siap menerkam kapan saja. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Angin bertiup kencang dan pepohonan bergoyang liar. Kita tidak punya cukup tumbal, bisik Jian dengan nada panik. Ardiraga akan marah. Tiba-tiba dari arah gerbang muncul bayangan hitam yang semakin mendekat. Itu adalah Ardiraga, sang penguasa alam iblis. Sosoknya tinggi besar dengan wajah yang sulit dilihat jelas, seolah bayangan-bayangan menyelimuti seluruh tubuhnya. Matanya bersinar merah seperti bara api. Mana 7 tumbalku? Suaranya menggema seperti petir yang memecah langit. Jian gemetar, tapi dia mencoba untuk menjelaskan. Tuhan, kami hampir berhasil. Kami hanya butuh sedikit lebih banyak waktu. Tidak ada waktu lagi. Ardiraga menggeram. Kalian telah gagal. Sekarang kampung ini akan menjadi milikku. Dengan satu gerakan tangan Ardiraga, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Tari melihat dengan ngeri saat retakan-retakan besar muncul di tanah, dan dari celah-celah itu muncul asap hitam yang menyelimuti seluruh kampung. Warga yang masih terlelap tidak menyadari apa yang terjadi. Sampai akhirnya suara jeritan terdengar di mana-mana. Orang-orang berlarian mencari keselamatan, tapi tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan Ardiraga. Tari mencoba berlari, namun kakinya seperti tertanam di tanah. Cendana yang ada di sampingnya menangis ketakutan. Ibu, aku takut. Air mata Tari mengalir. Maafkan ibu, Cendana, bisiknya lirih. Namun sebelum dia bisa berkata lebih banyak, cahaya terang melesat dari altar. Jian berteriak. Tubuhnya tertarik ke arah Ardiraga, diserap dalam bayangan gelap. Kemudian dalam sekejap seluruh kampung lenyap. Tidak ada yang tersisa kecuali hutan-hutan belantara yang sunyi, seolah kampung itu tak pernah ada. Beberapa waktu kemudian, cerita tentang kampung gaib itu menyebar ke desa-desa terdekat. Banyak orang bercerita tentang kampung yang hilang dalam satu malam, tapi tidak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian percaya itu hanyalah mitos, tapi ada juga yang yakin bahwa kampung itu masih ada, tersembunyi di antara dua dunia,
menjadi tempat kekuasaan Ardiraga. Tari dan Cendana dan seluruh warga kampung tenggelam di dalam kampung goib itu. Tari, kita harus menjadikan si tua bangka itu sebagai umpan agar Faisal mau menyerahkan Rinjani pada kita, karena Rinjani adalah kunci dari keberhasilan kita. Tugas Jian ambisius. Tari bukanlah ibunya, tapi wanita yang ia bawa dan berdalih sebagai ibunya setiap Jian menikah dengan gadis yang akan ditumbalkan. Biar sekarang aku yang akan turun tangan, ujar Tari dengan senyum sinis yang menyiratkan kepercayaan dirinya. Silakan, tapi ingat, jangan gegabah. Kau masuk ke dunia mereka dan pancing mereka. Ingat, jangan sampai mereka curiga kalau kamu memiliki niat tertentu. Urusanmu hanya dengan Faisal. Kau pergi ke sana seolah-olah tua bangka itu kabur dan menikah denganmu. Kau ubah wujudmu menjadi wanita tua untuk meyakinkan Faisal kalau tua bangka itu ada bersamamu dan tua bangka itu ingin bertemu dengan anaknya. Paham? Tutur Jian memberi arahan. Baiklah. Cendana, kau ikut mama. Kau mengakulah sebagai anak kami. Kali ini giliranmu yang bermain. Pungkas Tari pada putrinya Cendana. Cendana mencebik kesal. Tapi tidak ada bantahan. Cendana, atau kau yang akan aku jadikan tumbal pada Ardiraga. Pungkas Jian geram. Malam itu, suasana di rumah Faisal terasa ganjil. Angin berembus pelan seolah membawa bisikan aneh. Istrinya Zahra duduk di sampingnya sambil menonton televisi. Di sudut ruangan, adik Zahra, Rinjani, sedang tertidur lelap di sofa. Kelelahan setelah seharian membantu di rumah. Suara ketukan pintu mendadak memecah keheningan. Faisal dan Zahra bertatapan, bingung siapa yang datang larut malam seperti ini. Faisal beranjak membuka pintu, dan di hadapannya berdiri seorang wanita parubaya yang tidak dikenalnya. Wajah wanita itu tampak penuh kesedihan, dengan air mata yang mengalir di pipinya. Di sampingnya seorang gadis berusia sekitar 20 tahun memegang erat tangannya. Faisal, suara wanita itu bergetar. Ini aku, Tari. Faisal tertegun. Ia tak mengenal wanita yang kini ada di hadapannya. Aku istri ayahmu, lanjut Tari dengan nada lirih. Aku dan Cendana putri kami kembali untuk menemuimu. Faisal tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ayahnya memang telah hilang sejak Faisal kecelakaan dan mengalami hilang ingatan, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Namun Tari tiba-tiba muncul dengan klaim bahwa ia adalah istri ayahnya, dan Cendana adalah anak dari hasil pernikahan mereka. Apa maksudmu? Tanya Faisal. Suaranya gemetar. Ayahku sudah lama menghilang. Apa yang kau bicarakan? Tari terus menangis dan memanipulasi emosinya. Ayahmu tidak menghilang begitu saja, Faisal. Dia meninggalkan kalian karena dia mencintaiku. Kami menikah diam-diam, tapi dia tidak bisa membawaku kepada kalian. Aku berasal dari kasta yang berbeda, dan sekarang aku kembali untuk menjemput kalian. Ayahmu sakit dan ingin bertemu denganmu. Faisal menatap gadis bernama Cendana yang berdiri diam di samping Tari. Gadis itu terlihat tidak bicara, namun pandangannya seakan menembus jiwa Faisal. Ada sesuatu yang ganjil, tetapi Faisal mulai merasakan campuran emosi antara kebingungan, amarah, dan kerinduan terhadap ayahnya. Tari kemudian mendekati Faisal, matanya memelas penuh harap. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku bisa membuktikannya. Aku bisa membawamu ke tempat ayahmu, namun kita harus pergi sekarang sebelum terlambat. Zahra yang mendengarkan percakapan dari dalam rumah keluar dengan raut wajah waspada. Ia memeluk lengannya sendiri, merasa ada sesuatu yang salah. Siapa dia, Mas? Kenapa dia mengatakan hal aneh seperti itu? Zahra bertanya dengan nada cemas. Tari mengaku sebagai istri ayahku, jawab Faisal lirih. Dan Cendana ini katanya anak ayahku. Zahra mengerutkan kening. Sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan situasi ini. Tetapi sebelum Zahra bisa mengatakan sesuatu, Tari berbicara lagi, suaranya lebih tegas. Zahra, kamu juga harus ikut. Ayah Faisal ingin bertemu kalian semua, termasuk adikmu Rinjani.
Dia sudah menunggu terlalu lama. Ini adalah saatnya keluarga ini bersatu kembali. Faisal merasa ragu. Kenapa dia bisa tahu nama Rinjani? Tetapi bujuk rayu Tari perlahan mulai mempengaruhi. Bagaimana jika ayahnya benar-benar masih hidup? Bagaimana jika semuanya yang dikatakan Tari itu benar? Baiklah, ujar Faisal akhirnya. Kami akan ikut denganmu. Jara ingin memprotes, tetapi sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, Faisal sudah memutuskan. Mereka bersiap-siap dan Tari serta Cendana menuntut mereka keluar dari rumah. Malam semakin larut ketika mereka memulai perjalanan menuju tempat yang dikatakan Tari. Mereka mengendarai mobil yang dikemudikan oleh Faisal. Sementara Tari duduk di sampingnya. Di belakang Zara dan Rinjani duduk berdampingan, dengan Cendana yang duduk diam seraya menatap kaca mobil. Namun, di tengah perjalanan sesuatu yang tak terduga terjadi. Rinjani tiba-tiba mengeluh pusing dan mual. Wajahnya pucat dan nafasnya terengah-engah. Kak Isal, aku merasa tidak enak, ujar Rinjani dengan suara lemah. Kita harus berhenti. Faisal panik, menghentikan mobil di pinggir jalan. Zara segera memeriksa keadaan adiknya, menyadari bahwa Rinjani mengalami penurunan kondisi yang drastis. Tidak ada pilihan lain, mereka harus membawanya ke rumah sakit secepatnya. Kita harus membawa Rinjani ke rumah sakit, kata Jari dengan tegas menatap Faisal. Namun, Tari terlihat tidak senang dengan penundaan ini. Wajahnya tambah semakin tegang, tetapi ia berusaha menahan amarahnya. Ini hanya akan mengulur waktu. Ayahmu sudah menunggu. Faisal berada di persimpangan, kebingungan. Di satu sisi, ia ingin mengikuti Tari untuk mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Tetapi di sisi lain, kesehatan Rinjani jelas tidak bisa diabaikan. Maaf, tapi Rinjani juga perlu bantuan. Keadaannya darurat, ujar Faisal akhirnya. Kesehatan Rinjani adalah prioritas. Kita harus ke rumah sakit dulu. Tari tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Suaranya berubah menjadi lebih keras dan mengancam. Kalian tidak mengerti jika kita terlambat, ayahmu akan hilang selamanya. Ini adalah kesempatan terakhir. Namun, Faisal tetap teguh pada keputusannya. Mereka berbalik arah menuju rumah sakit terdekat. Tari yang merasa rencananya gagal semakin gelisah. Cendana yang sejak tadi diam mulai menggenggam tangan Tari erat-erat. Wajahnya pucat pasi. Di rumah sakit, keadaan Rinjani semakin kritis. Dokter mengatakan bahwa ia mengalami gangguan kesehatan yang serius, yang mungkin disebabkan oleh kelelahan dan tekanan emosional. Zara tidak pernah meninggalkan sisi adiknya, sementara Faisal tetap bersama mereka di ruang tunggu. Sementara itu, Tari dan Cendana menunggu di luar rumah sakit. Wajah Tari yang sebelumnya penuh harapan kini berubah menjadi suram. Ia tahu waktu mereka hampir habis. Wanita itu memang menyusahkan. Kalau begini caranya, Zian bisa murka. Rencana kita bisa gagal total. Wanita itu yang kita incar, tapi kenapa dia malah sakit mendadak sih? Keluh Tari dengan murka. Sabar dong Ma, kalau kita bertindak gegabah kita akan gagal sepenuhnya. Jaga emosi Mama agar kita tidak ketahuan, tutur Cendana memeringati. Tapi waktu kita tidak banyak, Cendana. Kita harus membawa Rinjani secepat mungkin. Mama gak mau rencana kita gagal, dan Jian dan Ardiraga akan murka. Kita harus pikirkan bagaimana caranya, tukas Tari. Cendana mengalah, ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah keadaan Rinjani mulai stabil, Faisal akhirnya memiliki waktu untuk merenung. Segala sesuatu tentang Tari dan Cendana terasa seperti mimpi buruk yang aneh. Namun di dalam hatinya ia tahu bahwa sesuatu yang aneh telah menyentuh hidupnya malam itu. Meski begitu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi keluarganya dari segala hal yang tidak dimengerti. Malam itu, Faisal melihat keluar jendela rumah sakit. Ia melihat Tari dan Cendana sedang beradu argumen. Entah apa yang mereka bicarakan, membuat Faisal menaruh curiga pada mereka. Mas, kamu kenapa? Tanya Jara. Ia melihat raut wajah bingung pada suaminya. Enggak kok sayang, Mas cuma aneh aja. Kenapa tiba-tiba ada orang yang mengaku sebagai istri papa? Maaf ya Mas, tapi menurutku sebaiknya kamu jangan mudah percaya dengan mereka sih.
Siapa tahu mereka mempunyai niat jahat kan? Maksudnya? Ya, sepertinya mereka punya maksud tertentu. Rasanya janggal jika tiba-tiba mereka datang dan mengaku sebagai istri ayah yang sudah lama hilang. Faisal terdiam, mencerna setiap ucapan yang dilontarkan istrinya. Ruangan itu sepi. Cahaya lampu redup menyinari ranjang tempat Rinjani terbaring. Tak sadarkan diri, Zahra, kakak Rinjani, tertidur di sofa di dekat jendela. Sementara Faisal, kakak iparnya, duduk di kursi di sudut ruangan. Wajah Faisal tampak lelah, sorot matanya sayu, namun ia tetap waspada. Firasat buruk mengelayuti pikirannya sejak beberapa hari terakhir, terutama setelah kedatangan wanita misterius yang mengaku sebagai ibu dari ayahnya. Pintu ruang rawat terbuka perlahan, dan seorang wanita dengan rambut terurai panjang memasuki ruangan. Tari, wanita yang berpura-pura menjadi ibu dari ayah Faisal, melangkah masuk dengan hati-hati. Di belakangnya Cendana, anak perempuan Tari, mengikuti langkah ibunya. Wajah Cendana menampakkan kecemasan, tapi ia tetap patuh mengikuti rencana ibunya. Tari mendekati ranjang Rinjani. Wajahnya dingin, penuh perhitungan. Dia tahu waktunya tidak banyak. Jika Faisal atau Zahra terbangun, rencananya bisa gagal. Dengan cekatan, Tari memeriksa kondisi Rinjani yang masih terbaring lemah. Dia kemudian menatap Cendana dan memberi isyarat. "Bantu ibu, kita harus cepat sebelum mereka bangun," bisik ke Tari. Cendana mengangguk patuh. Meski hatinya bimbang, ia tak sepenuhnya memahami apa yang diinginkan ibunya. Tapi ia tahu ada sesuatu yang sangat jahat di balik rencana ini. Bersama-sama mereka mulai memapa tubuh Rinjani dengan hati-hati, berusaha agar tak menimbulkan suara. Namun saat mereka hampir mencapai pintu, sebuah suara terdengar dari belakang. Faisal terbangun. "Apa yang kalian lakukan?" Suaranya terdengar tegas, meski lelah. Tari dan Cendana membeku. Tatapan Faisal yang tajam tertuju pada mereka. Tari mencoba tetap tenang. Dia tahu ini adalah ujian penting untuk memastikan rencananya berhasil. "Kami hanya ingin membawa Rinjani keluar sejenak," jawab Tari dengan suara lembut, mencoba mencari alibi. "Aku tahu tempat yang lebih baik untuk kesembuhannya." Faisal berjalan mendekat, matanya penuh kecurigaan. "Keluar pada malam hari tanpa izin dokter?" Tari tersenyum samar, mencoba menenangkan Faisal. "Aku memiliki pengalaman dalam penyembuhan tradisional. Aku ingin membantunya." Faisal mendekat lebih lagi, tidak menggubris kata-kata Tari. Ia melihat ke arah Cendana yang tambah gelisah dan pandangannya kembali ke Tari. "Ada sesuatu yang aneh tentang kalian sejak kalian muncul dengan mengaku sebagai istri dan anak abah." Dia menangkap pergelangan tangan Tari, pencegahannya membawa Rinjani lebih jauh. "Katakan yang sebenarnya, siapa kalian?" "Kau tak akan mengerti, Faisal. Ini semua untuk kebaikan kalian. Jika kau ingin melihat ayahmu lagi, kau harus mempercayai aku," tukas Tari dengan nada yang lebih gelap. Faisal terdiam sejenak, matanya menyipit mendengar ucapan Tari. "Ayahku, apa maksudmu?" "Ayahmu terjebak di alam lain, Faisal. Dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan ikut bersamaku dan Cendana. Kami bisa membawamu menemuinya, tapi ada harga yang harus dibayar." Zahra yang tertidur di sofa terbangun oleh ketegangan di ruangan. "Mas, apa yang terjadi?" tanya Zahra dengan suara serak. Faisal menatap Zahra sejenak, lalu kembali menatap Tari. "Harga? Apa maksudmu? Dan kenapa Rinjani harus dibawa?" Serga Faisal mulai tersulut emosi. Tari mendesah pelan. "Rinjani adalah kunci. Dia memiliki hubungan yang kuat dengan dunia lain. Dan hanya dia yang bisa membuka jalan untuk kita bertemu ayahmu. Aku sudah mencoba berbagai cara, tapi tanpa dia kita tak akan bisa masuk ke alam gaib." Zahra yang baru sadar sepenuhnya menatap Tari dan Cendana dengan kaget. "Apa yang kau bicarakan? Alam gaib? Kau sudah gila?" bentak Zahra. Faisal menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang bergejolak. "Apa yang kau inginkan dari kami, Tari? Atau jangan-jangan kalian orang suruhan Jian ya?"
cecar Faisal tak sabar. Tari tersenyum dingin. Aku hanya ingin membawa kalian semua ke alam gaib. Di sana kalian bisa bertemu ayah kalian lagi. Tapi untuk itu, kalian harus percaya padaku. Jangan lawan aku, atau kalian semua akan terjebak di sana selamanya. Zahra menatap Faisal dengan cemas, namun Faisal tetap tenang. Dan apa yang akan terjadi jika kami menolak? Tantang Faisal. Jika kalian menolak, maka kalian akan kehilangan ayah kalian untuk selamanya. Dan bukan hanya dia, kalian semua akan merasakan kutukan yang lebih buruk dari kematian. Jawabnya pelan, namun terkesan mengancam. Faisal merasa ada sesuatu yang sangat jahat di balik niat Tari. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar menolong. Dia merasakan hawa dingin yang aneh di sekeliling mereka. Seolah ruangan itu mulai terhubung dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Kenapa aku harus percaya padamu? Faisal menatap Tari dengan penuh tantangan. Tari menyipitkan matanya. Wajahnya berubah menyeramkan. Kau tak punya pilihan lain, Faisal. Jika kau tidak percaya padaku, maka kau tidak akan pernah melihat ayahmu lagi. Suasana ruangan berubah. Cahaya redup semakin memudar, dan udara terasa semakin berat. Tari tampak semakin berani, seolah kekuatan dari dunia lain mendukungnya. Faisal menyadari bahwa ini bukan sekedar ancaman kosong. Dia pernah mendengar desas-desus tentang orang-orang yang hilang secara misterius setelah berurusan dengan hal-hal gaib. Dia tahu dia harus melangkah hati-hati, tapi dia tidak akan membiarkan Tari membawa Rinjani. Faisal juga merasa jika ini ada hubungannya dengan kesalahan yang ia buat di masa lalu. Tidak, aku tak akan membiarkanmu membawa Rinjani, kata Faisal dengan tegas. Jika Abah memang ada di alam gaib, maka biar aku yang mencarinya. Tapi kau tidak akan melibatkan saudara-saudaraku, pungkas Faisal dengan tegas. Tari tersenyum licik. Baiklah Faisal, jika itu maumu, tapi ingat, jika kau gagal, kalian semua akan menanggung akibatnya. Dengan tatapan yang penuh amarah, Tari dan Denjana perlahan mundur ke arah pintu. Faisal tak melepaskan pandangannya dari mereka sampai mereka benar-benar meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, Zahra mendekati Faisal. Wajahnya pucat ketakutan. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Bagaimana jika mereka benar? Ucap Zahra. Faisal menggeleng, berusaha mengendalikan rasa takutnya. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka. Kita tak bisa membiarkan mereka menyeret kita ke dalam dunia mereka yang gelap lagi. Aku tahu ini pasti akal bulusian untuk mengambil Rinjani. Namun dalam hati Faisal tahu bahwa apapun yang terjadi ini bukan hanya soal mereka. Ini soal sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tak terlihat yang telah lama mengintai mereka dari balik bayangan-bayangan dunia gaib. Dan untuk menyelamatkan keluarganya, Faisal harus berhadapan dengan kegelapan itu sendiri. Di luar ruangan, Tari berjalan cepat sambil menggenggam tangan Cendana. Amarah membara di dalam dirinya. Gagal malam ini bukan berarti menyerah. Dia tahu waktunya belum habis. Kita masih punya kesempatan, Cendana, kata Tari pelan namun penuh tekad. Mereka akan ikut dengan kita, entah mereka sadar atau tidak. Mereka tak akan bisa menghindari takdir yang sudah menunggu mereka di alam gaib. Cendana hanya bisa mengangguk, meski hatinya bergetar ketakutan, sebab ia tahu di balik semua ini ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata yang sudah terikat dengan alam kegelapan. Jika kita gagal, maka nyawa kita yang menjadi taruhannya. Ardiraga akan murka. Tari dan anaknya, Cendana, kembali menapaki jalan gelap yang menuju alam gaib. Kabut tebal menyelimuti sekeliling mereka saat mereka mendekati perbatasan dunia ini. Dunia yang hanya dapat diakses oleh makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan seperti mereka. Sesampainya di sana, Jian sudah menunggu, berdiri di depan pintu gerbang alam gaib dengan tatapan penuh tanya. Kenapa kau tak membawa Rinjani pulang bersama kalian? Tanya Jian dengan nada tajam, keningnya berkerut. Bukankah itu tujuan kita? Tari tersenyum licik, lalu melirik anaknya yang hanya diam di sebelahnya.
Tenang saja Jian, jawab Tari dengan tenang. Aku punya rencana yang lebih besar. Rinjani dan Sarah akan menjadi milik kita pada waktunya. Sekarang kita masih butuh umpan. Umpan? Jian menatap Tari dengan bingung. Tari mengangguk pelan. Ayah Faisal, aku akan menjadikan dia sebagai umpan untuk menjebak Faisal. Faisal pasti akan datang mencari ayahnya, dan saat itu tiba, kita akan menangkapnya. Jian menarik napas dalam, mencoba memahami maksud Tari. Tapi, kenapa kau tak segera mengambil Rinjani sekarang? Bukankah kita bisa langsung menguasai mereka? Tari menyebitkan matanya, memberi isyarat agar Jian tidak gegabah. Jika aku melakukannya sekarang, Faisal akan waspada. Dia akan mengerahkan segalanya untuk melawan kita. Tapi jika dia merasa ayahnya masih di sini, dia akan datang sendiri ke sini tanpa curiga. Saat itu kita akan menangkapnya, Rinjani dan Sarah akan jatuh ke tangan kita, dan mereka tidak akan bisa melawan. Jian terdiam sejenak, lalu mengangguk setuju. Meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan, nafsu balas dendamnya terhadap Faisal terlalu besar untuk diabaikan. Kau benar, kata Jian akhirnya. Kita harus bermain cerdik. Tari tersenyum puas, merasa kemenangannya sudah semakin dekat. Di dunia nyata, malam mulai larut ketika Faisal duduk di teras rumah Mbah Bromo. Angin malam berdesir lembut, namun hati Faisal penuh kegelisahan. Mbah Bromo, lelaki tua yang sudah ia kenal lama, menatapnya dengan tatapan prihatin. Apa kau benar-benar yakin ingin kembali ke sana, nak? Tanya Mbah Bromo, suaranya lembut namun penuh peringatan. Faisal menunduk sejenak, menatap tanah di bawah kakinya. Aku tak punya pilihan lagi, Mbah, katanya pelan. Abah terjebak di sana karena mencoba menyelamatkanku. Aku tak bisa membiarkan dia begitu saja. Mbah Bromo mengangguk pelan. Aku tahu, tapi kau harus ingat, alam gaib itu tempat yang penuh tipu daya. Tari dan Jian ada di sana, dan mereka akan mencoba segala cara untuk menjebakmu. Aku tahu risikonya, Mbah, jawab Faisal mantap. Tapi aku harus mencoba. Aku tak bisa meninggalkan ayah begitu saja. Mbah Bromo menarik nafas panjang sebelum berkata, ayahmu terjebak di sana bukan karena kebetulan. Semua ini dimulai ketika dia mencoba menyelamatkanmu dari pengaruh Jian. Ayahmu tahu Jian telah terbutakan oleh nafsu dan ambisi. Dia mengorbankan dirinya demi keselamatanmu. Faisal mengepalkan tangan. Matanya menyala-nyala dengan tekad. Itu sebabnya aku harus kembali, Mbah. Aku tak bisa biarkan pengorbanan Abah sia-sia. Mbah Bromo menatap Faisal dengan penuh keseriusan. Kalau begitu, bersiaplah. Aku akan membantumu masuk ke alam gaib. Tapi ingat Faisal, jangan pernah kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Mereka akan mencoba memanipulasimu. Faisal mengangguk. Aku mengerti, Mbah. Beberapa saat kemudian, Mbah Bromo mulai menyiapkan ritualnya. Cahaya lilin kecil berkedip-kedip di dalam ruangan gelap. Sementara Faisal duduk di tengah lingkaran mantra yang telah digambar Mbah Bromo di lantai. Perlahan-lahan mantra itu mulai bekerja. Udara di sekitar mereka menjadi berat dan suara angin mulai terdengar mengelilingi rumah. Faisal merasakan getaran aneh di tubuhnya, seakan sesuatu sedang menariknya ke dunia lain. Fokus Faisal, kata Mbah Bromo dengan pelan. Biarkan dirimu masuk ke alam gaib, jangan lawan, terima panggilannya. Faisal menutup matanya, mengatur napasnya. Saat ia membuka matanya kembali, ia sudah berada di dunia nyata lagi, alam gaib. Dengan pemandangan yang seram dan mencekam, menyambutnya. Pohon-pohon besar menjulang tinggi di sekelilingnya, dan kabut tebal menyelimuti tanah di bawahnya. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Udara di sana terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi setiap gerakannya. Dia menatap sekeliling dengan waspada. Abah, di mana? Gumamnya pelan, tapi tidak ada jawaban. Dia tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Di sisi lain alam gaib, Tari merasakan kehadiran Faisal begitu dia tiba. Senyumnya melebar,
penuh kemenangan. Dia sudah datang, kata Tari pada Jian. Sekarang waktunya menjebaknya. Jian menatap Tari dengan ragu. Bagaimana jika dia berhasil menemukan ayahnya? Tari tertawa kecil. Tidak akan semudah itu. Aku sudah membuat segalanya agar dia tersesat. Dia mungkin kuat, tapi dia tidak tahu apa yang menantinya di sini. Dia akan terjebak, dan ketika itu terjadi kita akan mengambil alih segalanya. Tari mulai merapal mantra. Kabut di sekitar hutan semakin tebal, membuat jalan yang ditempuh Faisal menjadi semakin sulit. Tari tersenyum puas. Kita akan segera mendapatkan apa yang kita inginkan. Sementara itu, Faisal berjalan di antara pohon-pohon besar dengan penuh kewaspadaan. Kabut di sekelilingnya semakin pekat, membuat pandangannya terbatas. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menahannya. Tiba-tiba suara tawa terdengar di kejauhan, suara yang familiar dan mengerikan. Faisal berhenti menajamkan pendengarannya. Tari, bisiknya. Dia mempercepat langkahnya menuju ke arah suara tersebut. Ketika dia sampai di tengah hutan, Jian sudah menunggunya dengan senyum mengejek di wajahnya. Kau akhirnya datang, Faisal, kata Jian dengan nada penuh kebencian. Di mana ayahku? Faisal menuntut, matanya penuh amarah. Jian hanya tertawa dingin. Ayahmu. Dia memilih mengorbankan dirinya demi menyelamatkanmu. Dan sekarang kau kembali untuk terperangkap di sini juga. Bagus sekali. Kami sudah menunggu kedatanganmu. Faisal mengepalkan tinjunya, merasa kemarahan membara di dalam dadanya. Aku akan menyelamatkan ayah dan menghentikan kalian. Ini tidak akan berakhir seperti yang kau rencanakan, Jian. Jian melangkah maju, wajahnya penuh kebencian. Coba saja, Faisal. Kamu akan melihat siapa yang menang pada akhirnya. Aku kesini untuk menjemput Abah. Jian, berhentilah menganut aliran sesat ini. Kau sudah menyengsarakan banyak orang, ujar Faisal mencoba bernegosiasi. Cih, semuanya terlanjur. Lagi pula bukanlah dunia selalu berpihak padamu. Abah pun selalu memihakmu. Apa karena aku bukan anaknya? Aku selalu mencoba menjadi yang terbaik, tapi tetap kamu yang dibanggakan. Tukas Jian membara. Jian, kamu hanya salah paham. Tolong kembalikan Abah, dia tak bersalah. Tanpa menunggu lama, pertempuran di antara mereka pun dimulai. Faisal melawan dengan segala kemampuan yang dimilikinya, tapi dia tahu ini hanya awal dari sebuah perjalanan panjang. Rencana Tari masih berlanjut, dan dia harus menemukan cara untuk menggagalkannya sebelum semuanya terlambat. Akan kupastikan kau kalah, Faisal. Faisal dan Jian berdiri saling berhadapan di dalam alam gaib, di mana kenyataan dan ilusi bercampur. Di sekeliling mereka, tanah bergetar, menciptakan aura mencekam. Jian memandang Faisal dengan seringai licik di wajahnya, sementara Faisal yang kehabisan napas menggenggam erat senjata pusaka di tangannya. Dia sudah merasakan kelemahan mulai menggerogoti tubuhnya. Kau tidak punya kesempatan, Faisal, ucap Jian dengan suara rendah namun penuh ejekan. Ini bukan duniamu. Kekuatanmu tak berarti di sini. Faisal mengatur nafasnya, mencoba menenangkan diri meskipun jelas bahwa dia kalah dalam hal kekuatan. Aku tak akan membiarkanmu menang, Jian. Ini bukan cuma soal aku dan kau. Ini soal orang-orang yang kusayangi. Jian tertawa pelan. Suaranya seperti dentingan besi yang menggores. Orang-orang yang kau sayangi, mereka tak akan bisa menyelamatkanmu. Lihat dirimu, sudah hampir runtuh. Ini hanya soal waktu. Faisal mendengus, mencoba menahan marahnya. Dia tahu kekuatannya mulai memudar, namun tekadnya tak tergoyahkan. Di sisi lain, Tari memperhatikan pertarungan ini dari kejauhan. Wajahnya dingin, matanya penuh perhitungan. Ia tahu Faisal mungkin memiliki keunggulan dalam hal kecerdasan, namun dalam kekuatan mentah Jian jelas lebih unggul. Itulah sebabnya Tari memutuskan untuk bertindak curang. Saat pertarungan semakin instan, Tari mengambil langkah diam-diam, meninggalkan arena pertarungan di alam gaib.
Dia keluar dari dunia mistis itu dan kembali ke dunia nyata, langsung menuju rumah sakit tempat Rinjani, adik ipar Faisal, yang sedang dirawat. Tari tahu bahwa jika Faisal kalah, taruhannya bukan hanya nyawa Faisal, tetapi juga Rinjani dan Syara, istri Faisal. Tapi Faisal cerdas. Jika Faisal menang, maka Tari dan yang lainnya akan menjadi taruhannya. Oleh karena itu, Tari berpikir jika ia bisa mengontrol salah satu dari mereka, maka posisinya di dalam pertarungan ini akan semakin kuat. Tari melangkah masuk ke dalam ruang perawatan Rinjani dengan tenang. Tanpa banyak bicara, dia mengulur tangannya ke arah tubuh Rinjani yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat dan nafasnya tersengal. Sebelum ada orang yang menyadarinya, Tari menarik Rinjani ke dalam alam gaib. "Aku butuh ini agar Jian bisa menang," gumam Tari dengan pelan. Senyumnya sinis. Namun di saat semuanya lengah, sesuatu yang aneh terjadi. Rinjani meskipun sudah berada di bawah kendali Tari, tiba-tiba kembali ke alam gaib sendiri. Seperti ada kekuatan lain yang menariknya kembali. Tari terkejut, namun tak punya waktu untuk bereaksi lebih jauh. Alam gaib ini lebih rumit daripada yang ia kira. Sementara itu, di area pertarungan, Xian tiba-tiba berhenti, menyadari sesuatu yang salah. Faisal, yang tubuhnya hampir terjatuh karena kelelahan, memanfaatkan momen itu. Tapi sebelum dia bisa menyerang, Jian menghilang begitu saja, meninggalkan Faisal dalam kebingungan. Tanpa membuang waktu, Faisal bergegas menuju rumah yang digunakan Xian sebagai markasnya di alam gaib. Dia berharap menemukan jawaban, dan mungkin cara untuk mengakhiri semua ini. Namun yang dia temukan malah lebih menghancurkan hatinya. Di dalam rumah itu, abahnya ayah Faisal terbaring tak bergerak di atas lantai. Tubuh abahnya sangat kurus, kerontang, seakan seluruh energi hidupnya telah dihisap oleh kegelapan alam gaib ini. Faisal merasakan guncangan dalam hatinya, melihat ayahnya yang selama ini dia hormati dan cintai kini dalam kondisi tak berdaya. "Abah," lirih Faisal. Suaranya serak, lututnya terasa lemas, dan ia jatuh bersimpu di sisi tubuh ayahnya. Air mata Faisal mulai mengalir tanpa bisa ditahan. "Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak terlibat sejauh ini. Seharusnya aku tidak membiarkan Xian memberdayaku," gumam Faisal penuh penyesalan. Di tengah isak tangisnya, Faisal teringat bagaimana dia telah tersesat dalam trik Xian. Xian dengan janji-janji palsu dan tipu daya berhasil memanipulasinya, membuat Faisal mengira bahwa mengikuti Xian adalah jalan satu-satunya. Tapi ternyata harga yang harus dibayar sangat mahal. Ayahnya, orang yang selalu melindunginya, sekarang menjadi korban. Abahnya pasti telah datang untuk menyelamatkannya, namun kini terbaring tak bernyawa di alam gaib ini. Faisal mengusap air matanya, bertekad membawa abahnya pulang. "Aku akan membawa abah kembali. Aku berjanji." Faisal berusaha mengangkat tubuh abahnya, tetapi sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, sosok Jian muncul kembali, berdiri tepat di depan portal yang menjadi satu-satunya jalan keluar dari alam gaib. Jian menyilangkan tangan di dadanya, tersenyum penuh kemenangan. "Kau pikir kau bisa pergi begitu saja, Faisal?" Faisal menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Aku tidak peduli apapun yang kau inginkan, Xian. Biarkan aku pergi, pertarungan ini sudah selesai." Xian menggeleng, tawanya mengejek. "Pertarungan ini belum selesai. Belum. Sampai aku mengakhiri semuanya. Kau mungkin ingin membawa ayahmu pulang, tapi kau tak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata dengan mudah." Faisal mengepalkan tinjunya, tubuhnya gemetar antara marah dan kelelahan. "Kau sudah cukup menyakiti keluargaku, Jian. Lepaskan kami." "Lepaskan?" Jian mendekat, langkahnya tenang namun penuh ancaman. "Ini bukan soal melepaskan, Faisal. Ini soal kau yang kalah. Semua ini adalah rencanaku sejak awal. Menguasai alam gaib, mengambil yang menjadi milikmu, keluargamu, nyawamu. Semuanya. Kau tak lebih dari boneka dalam permainan ini." Faisal tidak lagi bisa menahan amarahnya. Dengan kekuatan terakhir yang tersisa, ia melompat menyerang Jian. Namun Jian hanya tersenyum dan dengan satu gerakan ringan, Faisal terhempas ke belakang, menghantam dinding rumah dengan keras.
Faisal terbatuk. Darah merembas dari sudut bibirnya. Dia tahu, dia tak mungkin menang melawan Xian dalam ini. Tapi dia juga tahu satu hal, dia tak boleh menyerah. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang dia cintai. Zara, Rinjani, dan terutama abahnya yang sekarang terbaring tak berdaya di depannya. Saat Faisal mencoba bangkit, suara langkah kaki mendekat dari arah portal. Tari muncul dengan Rinjani di tangannya. Pulanglah, bawa tua bangga itu. Sebagai balasannya, Rinjani menjadi milik kami. Tawa Tari terdengar angkuh. Jian menoleh ke arah Tari. Wajahnya berubah semakin sumringah saat istrinya Rinjani yang akan mereka jadikan kunci tumbal terakhir sudah berada di tangan Tari. Kau lihat Faisal, ambil saja tua bangga itu. Aku sudah mendapatkan apa yang aku mau. Tawa Jian menggelegar membuat Faisal murka. Dasar licik kalian. Kalian memang iblis, umpat Faisal dengan wajah yang memerah padam. Kami memang iblis Faisal. Sejak mereka semua menyepelekan dan menginjak-injak harga diri kami hingga menjadi ambisius seperti ini. Tukas Tari. Kembalikan Rinjani, dia tak bersalah. Katakan apa yang harus aku lakukan agar kalian bisa melepaskan Rinjani. Tawar Faisal mencoba bernegosiasi. Kau pikir kita sedang berjualan tempe apa? Kami sudah mendapatkan apa yang kami mau. Jadi pergilah. Tari dan Xian membawa Rinjani menghilang dari hadapan Faisal, meninggalkan Faisal yang mematung frustasi. Ah, licik. Bakar pohon manggala itu. Bakar. Ujar Abah Faisal dengan suara terbata dan ngos-ngosan. Bakar pohon itu. Titah Abah Faisal dengan suara serak. Faisal yang semula putus asa, kini mendapat angin segar. Faisal menggendong ayahnya yang kurus kerontangan itu untuk mencari pohon manggala. Sementara Jian dan Tari membawa Rinjani entah kemana. Faisal kelabakan. Ia harus segera membawa Rinjani, tapi ia tetap harus membakar pohon itu terlebih dahulu. Faisal terengah-engah, merasakan kepayahan di tubuhnya. Namun tatapannya tajam, menatap pohon manggala yang menjulang di depannya. Abahnya yang kini terkulai lemah memandang Faisal dengan mata penuh harap. Faisal, hanya ini jalan satu-satunya. Pohon itu harus dibakar. Suara Abah terdengar pelan namun tegas. Faisal menggenggam tangannya, merasakan keyakinan yang timbul di dalam hatinya. Abah, aku akan melakukannya. Aku akan membakar pohon ini dan menyelamatkan Rinjani. Abah mengangguk lemah. Kau harus cepat. Ritual mereka pasti sudah dimulai. Ujar Abah mengingatkan Faisal. Di sisi lain, di tempat yang diselimuti kabut tebal, Jian dan Tari membawa Rinjani ke altar kuno di bawah pohon besar. Wajah Rinjani pucat, tak berdaya melawan cengkeraman mereka. Aku mohon, lepaskan aku, kata Rinjani dengan suara serak. Tubuh Rinjani diikat di atas sebuah meja bundar berlapangkan iblis. Lilin merah menyala mengelilingi meja ritual. Mawar hitam bertaburan di mana-mana. Maaf Rinjani, ini sudah menjadi takdir. Kau harus jadi tumbal malam ini. Kau akan menyelamatkan kami semua. Jian tertawa kecil. Tari yang berdiri di sisi lain hanya tersenyum sinis. Tentu saja, ini semua untuk kebaikan kami. Tawa Tari menggema. Ritual pun dimulai. Tari memegang sebuah pisau tajam dan mendekatnya ke lengan Rinjani, siap memotong untuk darah persembahan. Mantra-mantra dilafalkan oleh Jian. Tari dan Cendana mereka mengenakan jubah hitam, masing-masing memegang mawar hitam, lalu ditaburkan di atas tubuh Rinjani. Rinjani terus meronta meminta pertolongan, namun mereka malah melanjutkan ritual. Tari mendekat, memegang pisau itu dan meraih tangan Rinjani. Sakit, tolong lepaskan saya, pekik Rinjani. Darah segar keluar dari tangan Rinjani. Dari arah belakang, Jian datang membawa wadah yang terbuat dari emas. Akhirnya, yang kita tunggu-tunggu akan segera tiba. Tawa Faisal menggema memekakan telinga.
Darah segar yang tadi ditampung lantas disiramkan pada mawar hitam besar yang terdapat di sana. Ardiraga keluar melalui pohon itu. Tubuhnya tinggi besar dengan taring yang mencuat keluar. Dia tertawa beringas dan haus darah. Rinjani semakin panik. Ia terus meronta-ronta. Sosok itu adalah sosok yang ia temui di rumah sakral itu. Ardiraga mendekat ke arah Rinjani. Tangan besarnya membelai wajah Rinjani yang seputih kapas. Keringat dingin bercucuran. Makhluk itu mengendus tubuh Rinjani. Wangi sekali darah suci ini. Rinjani memiliki kelebihan khusus untuk menyempurnakan ritual yang sedang dijalani Xian, dan hanya Rinjani kuncinya. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Semua orang di sana menoleh. Apa itu? Tanya Tari terlihat panik. Pohon manggala itu mulai terbakar. Faisal dengan segenap keberanian yang ia punya menyalakan api dengan ranting kering yang ia bawa. Kalian pikir aku akan membiarkan ini terjadi? Teriak Faisal dari kejauhan. Xian dan Tari segera berbalik melihat Faisal berdiri di depan pohon yang terbakar. Mereka saling pandang dengan cemas. Tidak, dia berhasil, seru Xian, terlihat marah. Ardiraga murka, namun dengan cepat tubuhnya terbakar karena Faisal juga melafalkan ayat suci Al-Quran seperti yang diarahkan abahnya. Dengan cepat Tari berlari menuju Faisal. Namun Faisal sudah mempersiapkan diri. Dia menyiapkan tongkat kayu yang terbakar di salah satu ujungnya. Jangan mendekat, Tari. Faisal mengacungkan tongkat itu ke arahnya. Tari berhenti ketakutan. Faisal, apa yang kau lakukan? Kau akan menghancurkan segalanya. Itu yang memang seharusnya aku lakukan, jawab Faisal dengan tegas. Tolong, tidak, tolong jangan lakukan ini, rengek Tari dengan air mata berlinang. Di saat yang sama, Rinjani berhasil meloloskan diri dari cengkraman Xian yang teralih oleh kekacauan ini. Ia berlari ke arah Faisal dengan air mata berlinang. Kakak, seru Rinjani. Faisal segera memeluknya. Kau aman sekarang. Kita akan pergi dari sini. Di tengah kebakaran itu suara gemuruh semakin keras. Alam gaib mulai kacau. Pohon manggala yang terbakar menyebabkan keretakan di dunia gaib, menghisap semua makhluk gaib yang berada di situ. Ini tidak mungkin, Xian berteriak. Melihat dirinya perlahan-lahan terseret ke dalam kehampaan. Tari mencoba melarikan diri, namun tanah di bawahnya runtuh menyeretnya juga. Faisal, jangan tinggalkan kami. Faisal menatap mereka dengan tatapan kosong. Kalian sudah memilih jalan kalian. Mau, tapi ini akhir untuk kalian. Dengan bergegas Faisal membawa Rinjani dan abahnya yang terlihat semakin lemah. Mereka berlari keluar dari tempat itu, melalui jalan yang mulai terbuka. Saat mereka tiba di tepi hutan, Faisal merasa bebannya mulai berkurang. Kita sudah kelar, desisnya lega. Abah membuka matanya yang layu. Terima kasih Faisal, kau menyelamatkan kita semua. Faisal tersenyum. Tidak Abah, ini semua untuk keluarga kita. Ketika mereka sampai di kampung, suasana sudah kembali seperti sedia kala. Kampung Lembut Kidul yang dulu tenggelam dalam kegelapan gaib kini terlihat hidup kembali. Tak ada lagi bayangan-bayangan yang mengerikan, hanya suasana damai yang menyelimuti. Faisal, kau berhasil, ujar salah seorang warga dengan penuh syukur. Faisal mengangguk. Iya, ini semua berkat doa dan harapan yang baik dari semua orang. Namun sebelum semuanya berakhir, Abah Faisal memberi satu pesan yang berat di hatinya. Kepada para ibu di kampung ini, berhati-hatilah dengan doa dan harapan kalian. Jangan pernah meminta sesuatu yang buruk hanya karena putus asa. Sebab doa itu bisa membawa malapetaka jika tidak diberikan dengan baik. Dengan suasana yang tenang, Rinjani pun kembali tersenyum. Kakak, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku tak akan melupakan ini seumur hidup. Faisal mengangguk lembut. Kita kembali bersama, dan itu yang paling penting.
Mbah Bromo tersenyum melihat kemenangan Faisal, melihat kampung yang tak seharusnya mendapat imbas dari keserakahan Jian dan Dari. Setelah semuanya selesai, Faisal membawa Aba dan Rinjani pulang. Saat mereka sampai, Zahra sudah menunggu dengan hati cemas. Ya Allah Rinjani, kamu kemana aja? Kakak cemas nyariin kamu kemana-mana. Kenapa kamu hilang? Cecar Zahra dengan panik. Ia memeluk adiknya dengan erat. Keduanya menangis haru. Maafkan ibu nak, ibu salah. Tutur ibu tiri. Rinjani merasa bersalah. Tidak apa bu, semuanya sudah takdir. Oke guys, akhirnya selesai juga. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Lamaran Jam 11 Malam yang ditulis oleh Kadita. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.